Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gema Cita berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air. Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini. Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan. Kakak, mari nak. Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Mami sayang kakak. Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat apa ya Pak, sangat berat lah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali. Tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia, kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak. Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan. Gimana, bakal kangen gak sama sekolah ini? Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini. Bakal kangen banget ya. Oke Maria, Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget. Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. Ketika ada seperti operasi dari pihak imigrasi, anak-anak kami itu yang mungkin biasanya postur tubuhnya yang besar, kemudian mereka kebetulan tidak memegang kartu pelajar dan orang tua tidak memiliki dokumen, ya dengan terpaksa mereka harus ikut diangkut, istilahnya dibawa oleh pihak imigrasi.
itulah yang menjadi kendala kami, karena kadang ketika sedang operasi besar-besaran, sebagian besar siswa yang orang tuanya mungkin tidak memiliki dokumen itu harus berpindah tempat, seperti itu. Jadi ketika ada yang ditangkap pun, kadang kami pun harus terlibat. Biasanya kami berkomunikasi dengan pihak SIKK, meminta bukti bahwa siswa ini adalah seorang pelajar, dan juga meminta rujukan dari pihak Konsulat Republik Indonesia. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Ini bukti kehadiran negara karena kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu ingin memastikan bahwa hak anak-anak terhadap pendidikan itu bisa terus dijaga di sini. Bisa difasilitasi, sehingga anak-anak pekerja migran Indonesia yang ada di sini, selain mereka bisa mengakses pembelajaran, mengakses pendidikan, mereka juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi secara formal. Gemar Cinta 2026. Gemar Cinta ke Indonesia kita. Pada tahun ajaran 2026, ada 735 lulusan sekolah menengah pertama di CLC Sabah dan Sarawak yang mendapatkan beasiswa ADEM, juga beasiswa dari sejumlah yayasan pendidikan di Indonesia. Mereka akan melanjutkan pendidikan di 134 sekolah tingkat SMA yang tersebar di 12 provinsi. Beasiswa afirmasi pendidikan menengah memang semua disiapkan oleh Kemendikdasmen melalui Puslapdik. Artinya terdiri dari biaya sekolah, biaya seragam, dan juga biaya hidup yang akan disiapkan. Dan yang lebih menarik juga dari program ADEM ini kan mereka juga diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui skema afirmasi pendidikan tinggi kan. Di samping kita di sini juga dari SIKK tiap tahun itu mendapatkan kuota afirmasi pendidikan tinggi juga sekitar 100 orang kan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di Indonesia gitu. Para penerima beasiswa diberangkatkan ke Indonesia secara bertahap mulai 30 Juni 2026. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu dan juga Konsulat Republik Indonesia yang di Tawau itu memberikan mereka itu surat perjalanan laksana paspor, one way ticket ibarat kata. Jadi mereka dibekali surat untuk perjalanan kembali ke tanah air. Karena mereka datang ke sini tanpa dokumen. Mereka pun tidak punya KTP. Mereka pun juga tidak punya, bahkan banyak di antara mereka sebelum ini tidak punya akta kelahiran. Jadi kami memberikan mereka itu SBPK, semacam akte kelahiran sementara yang akan memberikan mereka itu paling tidak satu nomor induk tunggal, karena ini akan berguna bagi mereka nanti pada saat mereka akan sekolah. Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan. Saya senang karena bisa dapat beasiswa dan bisa balik ke Indonesia dan bisa belajar lebih jauh dan cari ilmu di tempat kota lain. Kalau saya tinggal di ladang di Sabah, mungkin tidak bisa lanjut SMA karena tidak ada surat kontrak untuk melanjutkan SMA di sana. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.